Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam hal mentadabburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Begitupun dengan seluruh anggota keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dan mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang beriman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita, dan kita sudah masuk di ayat yang ke-16. Insyaallah kita akan membahasnya sampai ayat yang ke-18 surah An-Nisa. Baik, silakan dibagikan. Ya, sambil menunggu dibagikan, kita lihat di Quran masing-masing ya. Ayat yang ke-16 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau ada yang bisa membantu untuk membagikan layarnya? Oh iya, baik. Insyaallah ini sudah dibagikan. Ya, ini sudah bisa dilihat ya di layar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Jadi Allah katakan walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Di sini Allah sebutkan dengan walladzani. Kita di dalam ayat Al-Quran ketika baca atau tilawah sering kita dapati ada yang alladzi, kemudian ada alladzina, atau walladzi atau walladzina. Tapi di sini disebut dengan walladzani. Ini kalau yang belajar bahasa Arab Quran insyaallah mengerti ini. Kalau alladzi itu artinya satu orang. Pembahasannya tentang satu orang saja. Tapi kalau alladzina, adapun alladzina itu dia pembahasannya 3 sampai lebih orang. Adapun alladzani itu pembahasannya 2 orang. Jadi yang dibahas di ayat itu adalah 2 orang. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Maka berilah hukuman kepada keduanya. Ada yang menyebutkan ayat sebelum ini kan di pembahasannya tentang kemudian disaksikan oleh 4 orang, sabit persaksian mereka, artinya diterima persaksian mereka. Lalu orang yang berzina itu mereka dikurung di rumah sampai mereka itu mati. Jadi perempuan itu dikurung di rumah sampai dia mati.
Dan ini hukum yang dulu, hukum yang sudah dimansukkan, artinya dibatalkan dengan hukum yang baru. Hukum yang baru itu yang ada di dalam Quran surat An-Nur. Itu hukum yang baru yang berlaku sampai hari ini di kita, dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Ada yang menyebutkan ayat yang ke-15 itu pembahasan tentang atau terkhusus kepada penyuka sesama jenis tapi perempuan, sama-sama perempuan. Kalau ayat yang ke-16 ini ada yang menyebutkan ini untuk penyuka sesama jenis tapi khusus laki-laki. Ini ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi pula ada yang menyebutkan ayat yang ke-16 ini dia tetap pembahasannya tentang orang yang berzina, laki-laki maupun perempuan. Jadi pembahasannya itu tetap laki-laki maupun perempuan. Cuman ayat yang ke-16 ini pun ini telah dimansukkan, artinya telah dibatalkan hukumnya dengan hukum yang baru yang Allah telah tetapkan di dalam Quran surat An-Nur itu. Tapi kembali lagi, sebenarnya perzinahan itu bukan hanya yang lawan jenis saja, tapi juga yang sesama jenis. Itu masuk dalam perbuatan keji ataupun perbuatan fahsya, ya, perbuatan zina. Di sini disebutkan, kalau ada dua orang di antara kalian yang melakukan perbuatan zina, entah dia yang penyuka sesama jenis ataupun yang berzinah dengan laki-laki maupun perempuan, setelah kemudian diketahui memang mereka melakukan perbuatan itu, maka mereka itu harus dihukum. Tidak disebutkan hukuman apa yang berlaku kepada mereka, hukuman apa yang harus diberikan kepada mereka. Itu tidak disebutkan secara rinci. Beda dengan yang di dalam Quran surat An-Nur, hukum yang memang berlaku. Jadi tidak disebutkan di sini. Sampai ada yang menyebutkan kembalinya hukuman atau sanksi yang berlaku kepada para pezina, terkhusus hukum yang ada di dalam surat ini atau di ayat ini, itu kembali kepada keputusan pengadilan ataupun keputusan hakim di masa itu. Jadi kalau hakim memutuskan untuk mereka itu dicambuk, maka berlaku bagi mereka itu dicambuk. Kalau hakim memutuskan mereka itu untuk apapun itu bentukannya, mungkin dipukul atau diapalah seperti itu, maka itu yang berlaku bagi mereka. Gitu. Jadi sampai ada juga yang mengatakan mereka itu dipukul dengan rotan sekaligus dihinakan. Dihinakan itu artinya diasingkan. Ya, samalah dengan sanksi yang Allah berikan dan yang berlaku bagi orang-orang yang belum menikah lalu kemudian mereka berzinah, dan sanksi itu berlaku ya sampai hari ini. Kemudian Allah katakan fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang yang melakukan perbuatan zina itu mereka bertobat, atau secara umum lah orang yang melakukan perbuatan dosa itu mereka kemudian bertobat lalu memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Biarkanlah mereka di sini bukan berarti mereka itu tidak diberi sanksi. Tetap mereka itu dijatuhi hukuman dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Kalau misalnya mereka bertobat selepas diberi sanksi itu, diberlakukan hukuman tersebut, maka tidak perlu lagi dosa mereka itu diungkit atau dibuka. Jadi aib mereka itu tidak boleh dibuka di hadapan orang. Artinya diutarakan atau diumbar aib mereka itu tidak diperbolehkan. Jadi bukan berarti makna ayat ini adalah kalau misalnya ada orang yang melakukan perbuatan zina lantas mereka bertobat, maka tidak berlaku lagi sanksi atau hukuman bagi mereka. Tidak. Tetap berlaku hukuman ataupun sanksi bagi mereka. Kalau hukum yang tetap, artinya hukum yang memang berlaku hingga hari ini, kalau mereka belum menikah,
maka dicambuk, lalu kemudian mereka diasingkan selama 1 tahun. Kalau mereka sudah menikah ataupun pernah menikah, maka yang berlaku sanksi bagi mereka adalah dirajam. Jadi yang berlaku sanksi untuk mereka itu adalah mereka itu dirajam. Dirajam itu artinya dilempar dengan batu sampai mati. Jadi mereka itu diikat atau dikubur sebagian tubuh mereka, lalu kemudian sebagian orang-orang itu melemparkan batu ke mereka. Jadi melemparkan batu ke mereka. Nah, itu disebut dengan hukum rajam. Jadi lemparkan batu sampai mereka itu mati. Nah, jadi kembali lagi, makna di sini adalah fa'aridu anhuma, maka biarkanlah mereka, bukan berarti ketika mereka mengatakan mereka telah bertobat, sanksi itu tidak berlaku bagi mereka. Tetap sanksi diberikan kepada mereka. Kalaupun mereka bertobat setelah diberikan sanksi itu ataupun ditetapkan sanksi tersebut, itu kembalinya kepada mereka dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka telah bertobat, tidak boleh bagi kita mengumbar aibnya mereka. Jadi tidak boleh mengumbar aib ataupun perbuatan dosa mereka. Jangankan aib orang lain, aib diri kita sendiri pun terhadap perbuatan dosa yang mungkin telah kita lakukan atau pernah kita lakukan, itu tidak boleh kita umbar. Apalagi itu berkaitan dengan perbuatan dosa yang fahsya, perbuatan dosa yang menjijikan ataupun memalukan, sebagaimana perbuatan zina ataupun suka sesama jenis dan seterusnya, itu tidak boleh diumbar. Itu tidak boleh diumbar. Adapun untuk perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang mungkar itu misalnya membunuh, itu boleh saja diceritakan untuk diambil pelajaran. Jadi untuk diambil pelajaran. Kemudian lanjut. Di sini Allah sebutkan taba wa aslaha. Dan jika mereka itu bertobat dan memperbaiki diri. Kenapa Allah menggandengkan kata taubat dengan memperbaiki diri? Karena kalau kita ini bertaubat lalu tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, itu taubat kita tidak akan berlaku lama, tidak akan berlangsung lama. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari orang yang ketika ada orang terdekatnya itu meninggal dunia. Misalnya ada perempuan yang sebelumnya dia tidak taat, lalu meninggal, atau orang lah, siapakah itu, entah siapalah dia itu orang yang tidak taat, lalu orang terdekatnya itu meninggal, entah pasangannya ataupun anaknya atau orang tuanya atau teman dekatnya itu meninggal. Itu kan menjadi nasihat bagi dia, menjadi peringatan untuk dia. Apa yang terjadi? Biasanya orang-orang seperti itu langsung akan bertobat. Jadi mereka itu langsung akan mengingat kematian, langsung teringat kematian di pikiran mereka. Kalau misalnya meninggal, mungkin orang terdekatnya itu meninggal mungkin siang, itu mereka akan mencoba untuk sholat di hari itu. Mereka akan mencoba untuk sholat di hari itu. Biasanya laki-laki akan kelihatan mulai sholat di masjid, maghribnya, begitupun dengan isyanya. Dan dalam beberapa hari itu dia akan ikut sholat sama-sama di masjid. Begitupun dengan perempuan. Jadi perempuan itu kalau ada orang terdekatnya itu meninggal, akan kelihatan di masjid atau mulai untuk sholat di rumah, yang memang sebelumnya dia itu tidak sholat. Tapi sebagaimana yang ada di dalam ayat ini, setelah Allah menyebutkan kata taubat, Allah menyebutkan kata aslaha, artinya perbaikan. Jadi kalau taubat itu tidak diiringi dengan perbaikan ilmu, perbaikan iman, maka taubat itu tidak akan bertahan lama. Jadi taubat itu tidak akan bertahan lama. Lagi ya, kita dapati ada orang yang mungkin orang terdekatnya itu meninggal,
1-2 hari dia sholat, 3-4 hari mungkin masih ada, tapi setelah itu dia akan kembali kepada kebiasaan lamanya. Jadi nasihat kematian itu hanya dia terima dalam waktu beberapa hari saja. Mungkin 1, 2, 3, 4 sampai 5 hari. Setelah itu dia akan kembali lagi pada kebiasaannya yang dulu, pada perbuatan dosa itu. Makanya ketika ada orang yang ingin bertobat atau kita ingin bertobat, taubat itu harus diiringi dengan aslaha, perbaikan. Bagaimana cara mengiringi taubat itu dengan perbaikan? Yaitu dengan mulai untuk mempelajari ilmu agama. Jadi mulai mempelajari Islam, mulai kemudian untuk belajar Al-Quran, mulai untuk kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kajian Islam untuk menambah ilmu agama. Nah, jadi untuk menambah ilmu tentang Islam. Gitu. Tapi iya, gitu ya. Karena memang landasan iman itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu letaknya di kepala, baru di kepala. Ilmu ketika sudah di kepala itu harus dia pindahkan lagi ke keyakinannya. Jadi harus dia pindah kepada keyakinannya. Nah, kalau dia sudah memindahkan ilmu itu kepada keyakinannya, maka itu sudah membuahkan keimanan. Nah, dan keimanan ini yang akan mendorong dia untuk melakukan amal soleh. Begitu. Jadi saya kuatkan kembali, taubat yang benar itu adalah taubat yang diiringi dengan perbaikan. Dan perbaikan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah dengan mempelajari Islam melalui Al-Quran maupun hadis. Karena ilmu itu yang bisa menguatkan iman, dan nantinya iman itu yang akan mendorong kita untuk memperbaiki amal kita sehingga menjadi amal yang sempurna dan bertahan. Seperti itu. Dan juga kita bisa lihat di antara taubat seseorang, cara melihat taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa melihat taubat kita ini diterima atau tidak. Itu dilihat dari amalan kita atau dari diri kita. Jadi taubat itu bisa dilihat apakah diterima oleh Allah atau tidak. Bagaimana cara melihatnya? Melihatnya itu dari kedekatan kita kepada Allah. Kalau selepas taubat itu kita semakin dekat kepada Allah, bukan hanya pada lisan saja, ya. Jadi bukan batasannya hanya di lisan saja dengan kita mengaku kita bertobat, tapi juga sebagaimana kita memperbaiki diri, lalu kemudian menguatnya iman kita, setelahnya kita kemudian menjadi orang yang beramal, itu menjadi tanda taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Allah katakan, innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah itu senantiasa menerima taubat, dan dia itu maha luas rahmatnya, artinya maha penyayang. Jadi Allah itu menerima taubat kita kapanpun. Makanya perbedaan antara orang-orang kafir atau orang-orang fasik dengan orang-orang beriman itu bukan dalam hal melakukan perbuatan dosa. Perbedaannya bukan di situ. Orang beriman itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang beriman itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Cuman bedanya dengan orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir, kalau orang beriman itu ketika mereka khilaf, terjerumus dalam perbuatan dosa, maka mereka segera untuk bertaubat kepada Allah dengan ucapan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, jadi langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau orang-orang kafir ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka itu menunda taubatnya. Atau mereka bahkan sama sekali tidak mau bertaubat. Kalau yang menunda taubat itu kebanyakan dari kalangan orang-orang fasik, Muslim, tapi mereka mengatakan, nanti saja, saya mau bertobat kalau nanti saya ini sudah tua. Kalau saya sudah tua, baru saya semua rajin-rajin ke masjid. Padahal, amalan yang dikerjakan di masa tua itu adalah amalan yang dibiasakan di masa muda. Jadi amalan yang dikerjakan di masa tua itu adalah amalan yang dibiasakan di masa muda. Orang kalau tidak punya waktu untuk belajar Islam, membaca Al-Quran di masa mudanya, maka akan sangat sulit dia untuk belajar Islam dan belajar untuk membaca Al-Quran di masa tuanya. Begitu. Dan di sini Allah gandengkan dua. Allah gandengkan tawwabar rahimah. Taubat, Allah itu maha penerima taubat, dan Allah gandeng dengan kata rahimah. Allah itu maha penyayang. Kenapa Allah menggandengkan kedua ini? Tapi sebelum itu Allah menggunakan kata taukid dulu. Kemudian ada kata kana di sini. Innallaha kana. Sungguh Allah itu kana. Dari dulu memang menerima taubat bagi siapa yang mau bertaubat. Tidak boleh kita ini berprasangka buruk kepada Allah. Prasangka buruk kita itu misalnya kita menganggap Allah itu tidak akan menerima taubat kita. Itu tidak boleh. Karena Allah telah menegaskan bahwa dia itu kana tawwabah. Dia itu maha penerima taubat. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, perbuatan dosa yang mungkin sempat kita perbuat, itu Allah akan menerima taubat kita. Akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita bertobat itu sebelum nyawa ini di kerongkongan. Sebelum nyawa kita ini di kerongkongan. Begitu. Jadi Allah memberikan taukid di sini. Nah, kembali kita lanjut. Kenapa Allah menggandengkan kata taubat dengan rahim? Siapa yang bertaubat, maka Allah akan menyayangi dia. Ada dua sifat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang berlaku bagi semua makhluk. Mau orang kafir ataupun orang-orang muslim. Bisa dilihat dari mana itu dan berlakunya di mana? Berlakunya itu di dunia. Hanya di dunia saja. Dan bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari materi yang Allah berikan, bukan hanya kepada muslim, tapi juga kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang muslim maupun orang kafir, itu diberikan anak, diberikan pasangan, diberikan hidup, diberikan rizki berupa materi, tempat tinggal, mobil, usaha, pekerjaan, dan seterusnya. Itu menunjukkan sifat Rahmannya Allah. Adapun sifat Rahimnya Allah itu hanya Allah khususkan kepada orang-orang beriman saja. Dan pemberlakuan yang atau sifat Rahim itu diberlakukan hanya nanti di akhirat saja. Tapi ada juga Rahim ini bisa berlaku kepada orang-orang beriman yang masih ada di dunia. Gitu. Jadi Rahim sebagaimana dalam ayat ini, Rahim itu adalah sifat kasih sayangnya Allah yang nanti pemberlakuannya itu di akhirat, di mana setiap orang-orang beriman itu masuk surga dengan sifat rahimnya Allah ini. Jadi tidak ada orang yang masuk surga itu dengan amalnya, termasuk Nabi Muhammad, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Jadi kita ini masuk surga karena rahimnya Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Itu pun kasih sayang Allah ini tidak serta-merta bisa kita dapatkan. Semua itu kita bisa dapatkan dengan amal perbuatan atau amal saleh yang kita lakukan semata-mata karena Allah, yang dilandasi dengan keimanan, dan keimanan itu dilandasi dengan ilmu agama yang benar dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Karena memang Allah menggandengkan, artinya orang yang bertobat itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang mana kasih sayang rahim ini yang bisa membawa dia atau menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang ke-17. Innamat taubatu 'ala Allah. Kalau mendapati inna lalu setelahnya itu ada ma. Inna kemudian setelahnya itu ada ma, itu artinya pembatasan. Ma itu artinya pembatasan. Apa makna pembatasan di dalam ayat ini? Artinya hanya yang disebutkan setelah itulah yang bisa. Jadi ma itu pembatasan dia. Di sini disebutkan innama taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Jadi sesungguhnya penerima taubat itu atau yang mampu untuk menerima taubat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kenapa? Kenapa hanya Allah yang bisa menerima taubat? Atau bukan begitu kalimatnya? Kalau disambung dengan lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Allah hanya menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dikarenakan kebodohan mereka. Jadi dikarenakan kebodohan mereka. Ini harus hati-hati dalam memahami ayat ini. Berarti orang yang melakukan perbuatan dosa, lantas dia tahu, dia mengerti dan memahami bahwa itu merupakan perbuatan dosa, berarti dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti itu. Jadi makna jahil itu ada dua. Makna jahil itu ataupun makna bodoh ini ada dua. Yang pertama, bodoh karena dia tidak tahu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bodoh itu artinya, atau jahil itu artinya, bodoh karena dia itu sudah digiring oleh hawa nafsunya dibanding akalnya. Jadi dia tetap tahu itu merupakan perbuatan dosa, tapi hawa nafsu menggiring dia sehingga dia bisa sampai melakukan perbuatan bodoh tersebut atau perbuatan dosa itu. Jadi ada dua jenis makna jahil di sini. Gitu ya. Jadi Allah akan menerima taubat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena jahil ini. Jadi bukan hanya sebatas karena dia tidak tahu, tapi juga karena tahu, hanya saja karena memang hawa nafsunya lebih tinggi di waktu itu dibanding akalnya. Dibanding akalnya yang waras. Biasanya juga ada yang berprinsip begini. Saya tidak mau terlalu belajar agama. Karena menurut dia, orang itu tidak akan diazab oleh Allah atas ketidaktahuannya dia. Jadi mungkin dia melakukan perbuatan dosa. Dengan alasan dia tidak tahu kalau itu perbuatan dosa, maka dia beranggapan dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keliru. Kenapa? Ada yang namanya Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay itu disebut oleh para sejarawan Islam sebagai ketua paganisme, ketua berhala. Karena yang membawa berhala pertama kali ke Ka'bah itu adalah Amr bin Lu'ay ini. Ini peristiwa sebelum diutusnya Nabi, sebelum lahirnya Nabi. Ka'bah itu kan dibangun oleh Nabi Ibrahim.
sebenarnya bukan dibangun dari pondasinya. Pondasinya itu ada 3 pendapat yang menyebutkan itu dibangun oleh para malaikat, pondasinya ya. Ada juga yang mengatakan dibangun oleh Nabi Adam, ada juga yang mengatakan dibangun oleh Nabi Syit. Syit itu Nabi setelah Nabi Adam. Wallahu alam. Karena ada dalil yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan, bukan membangun dari pondasinya. Kayak ada pondasi yang kemudian sudah pondasi yang mau dilanjutkan untuk dibangun. Itu kerjaannya Nabi Ibrahim. Kenapa sampai Ka'bah itu dia hanya ada pondasinya? Kata sejarawan Islam, Ka'bah itu yang dibangun pertama kali itu roboh di masa Nabi Nuh dengan peristiwa banjirnya Nabi Nuh itu. Jadi roboh dindingnya, tapi pondasinya itu tidak roboh, tetap ada. Sampai kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah tersebut. Oke. Jadi di Arab itu, di Mekah itu, bertahan syariatnya Nabi Ibrahim di situ. Hanya saja dengan berjalannya masa ataupun berjalannya waktu, jadi dengan berjalannya waktu, karena memang mereka ini sudah tidak ada ilmu, artinya tidak ada wahyu, tidak ada kitab yang mengiringi kehidupan mereka, maka lama kelamaan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu mulai bergeser. Perintah haji itu memang sudah ada dari masa Nabi Ibrahim, syariatnya, ritualnya. Tapi karena memang tidak ada pegangan, makin lama ritual haji itu mulai bergeser dari yang sebenarnya. Jadi orang-orang itu di masa musyrikin itu haji, mereka sudah haji, tapi haji mereka itu haji dengan bertepuk tangan. Kemudian yang kedua itu ada mereka hajinya dengan telanjang, tidak berpakaian, tapi mereka telanjang itu di malam hari, gitu, di malam hari. Sama juga dengan kita. Coba lihat dalam ritual akikah. Ritual akikah itu sudah ada banyak hal-hal yang dilakukan yang dimana itu sudah tidak lagi sesuai dengan syariat. Begitulah ritual haji itu, karena memang tidak ada lagi orang yang tahu dengan pasti seperti apa ritual yang benar, maka mereka mulai menambah ataupun membumbui ritual tersebut. Orang bisa lihat di kehidupannya orang seperti itu. Dalam hal ritual sunatan, dalam hal ritual akikah, ataupun sunat perempuan. Mohon maaf ya, kalau di kita kan ada cubit-cubit. Itu sunat perempuan itu ada. Tapi kalau dilihat dari segi adat hari ini itu sudah bergeser yang memang dia sesuai syariat itu sudah bergeser. Karena orang yang tahu itu tinggal sedikit seperti apa syariat yang sebenarnya. Nah, jadi mulailah orang-orang itu membumbui ritual-ritual ibadah itu dengan pemahaman mereka sendiri. Begitupun dengan kurban yang akan kita hadapi, yang akan kita masuk nanti di 2 hari lagi ini, insyaallah. Kurban ini kalau mau bapotong atau mau menyembelih sapi, kan itu simpel sekali, hanya perlu untuk ditajamkan pisaunya, setelah itu dibacakan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hadza minka walaka, Allahumma taqabbal min. Kemudian disebutkan 7 namanya itu, atau 6 orang atau 1 orang. Selesai dari itu. Tapi ada orang yang ketika mereka itu menyembelih kurban, sapinya itu disisir dulu, dipakai minyak dulu, dipakai minyak di kepalanya, bahkan ada yang sampai pakai bunga. Ada dipakai cermin juga, jadi diperlihatkan cermin sapi ini. Ya, sudah seperti ritual-ritual agama Hindu.
Itu sudah jadi seperti itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan ketika Islam atau syariat itu tidak dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Akan ada hal-hal yang ditambah-tambah seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke konteks ayat ini, ke penggalan ayat ini. Jadi, sebagaimana Amr bin Lu'ay itu dia orang yang dianggap sebagai pemimpin secara tidak langsung, karena dia itu bicaranya bagus, retorikanya bagus. Nah, karena retorikanya bagus, dia orangnya santun, akhlaknya juga bagus, maka dia dianggap sebagai pemimpin secara tidak langsung, didengar sebagai pemimpin secara tidak langsung. Kalau di masyarakat kita itu ada yang seperti itu, ada yang itu terampi orang tua di desa ini, itu orang tua di RT ini, ada yang begitu di terampi kehidupan, ada seperti itu. Begitulah Amr bin Lu'ay. Cuman Amr bin Lu'ay itu karena dia tidak tidak memiliki ilmu wahyu agama, dia tidak memiliki wahyu, yang belum adanya Nabi Muhammad ya. Jadi dia tidak memiliki ilmu wahyu berdasarkan dengan wahyu yang sebelumnya. Mungkin Injil yang suci, yang belum tercampur. Dia kemudian pergi ke negeri Syam di Palestina. Di sana dia mendapati orang-orang itu mulai menyembah patung. Dan memang dia tahu Syam itu adalah negerinya para nabi. Dengan asumsinya bahwa ini adalah negeri para nabi, tentu apa yang mereka lakukan ini adalah benar. Jadi ukurannya dia itu hanya dia lihat, ini kan negeri para nabi, berarti apa yang mereka lakukan ini kan benar. Itu saja ukurannya dia. Maka dia mulailah kemudian membawa patung ke Ka'bah. Mulailah kemudian diletakkan patung itu di sekitaran Ka'bah. Sampai ada patung Manat, Lata, Uzza, Hubal, dan masih banyak lagi patung itu. Kurang lebih patung di Ka'bah itu ada sekitar 150-an patung. Ditambah lagi patung-patung yang diletakkan di rumah mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Ini diantara contoh orang yang melakukan perbuatan dosa karena dia tidak tahu. Apa kata Nabi terkait dengan Amr bin Lu'ay ini? Kata Nabi, Amr bin Lu'ay itu dia menyeret, saya lupa menyeret apa, perutnya ke dalam neraka. Entah apa yang diseret itu. Pokoknya Nabi menyebutkan di dalam hadisnya bahwa Amr bin Lu'ay itu dia masuk ke dalam neraka. Pelajaran bagi kita adalah kebodohan ini itu tidak menguntungkan. Yang dianggap oleh sebagian orang atau banyak mungkin orang di hari ini itu menguntungkan. Kenapa sampai dianggap menguntungkan? Karena saya tidak tahu, maka saya tidak akan diazab. Itu kan jadi alasan orang di hari ini tidak mau belajar agama. Kalau orang so tahu, orang semua dianggap dosa. Kalau orang belum tahu, ini orang dia tidak mau anggap dosa. Tidak seperti itu hari ini. Jadi karena memang Nabi sudah diutus, tahu ataupun tidak, tetap dihitung sebagai perbuatan dosa. Makanya pentingnya atau wajibnya kita ini belajar ilmu agama. Kemudian Allah katakan, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian mereka itu segera untuk bertaubat. Jadi kata Allah, Allah hanya akan menerima taubat orang yang melakukan perbuatan dosa karena jahil tadi, dengan dua jenis jahil yang saya sebutkan tadi. Maka kemudian Allah katakan, Allah akan menerima taubat mereka. Allah akan segera menerima taubat mereka. Min qarib ini di sini adalah maknanya mereka itu bertobat sebelum mereka mati. Jadi kalau mereka itu bertobat sebelum mereka mati atau sebelum sakaratul maut, maka mereka itu diterima taubatnya. Tapi jangan kita ini dengan sumaya tubuh min qarib kita, oh iya yang penting belum sakaratul maut, jadi tidak apa-apa menunda untuk taubat. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita ini mati. Maka mukmin yang benar itu adalah mukmin yang dimana ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ritual yang banyak untuk bertobat. Nah,
Yang harus kita lakukan atau yang cukup kita lakukan ketika kita bertobat, seminimalnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung astagfirullah wa atubu ilaik. Yaitu atau wa atubu ilaih atau astagfiruka. Aku memohon ampun kepadamu, gitu. Langsung kemudian bertobat. Jadi jangan menunggu. Jangan menunda. Jangan menunda dalam hal bertobat. Lalu kemudian kata Allah, faulaika yatubullah alaihim. Orang yang bertobat itu sebelum mereka itu mati atau sebelum nyawa mereka di kerongkongan, maka mereka itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya bertobatnya itu nanti setelah mati, itu tidak ada gunanya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang beda posisi antara orang yang melakukan perbuatan dosa, yang mana itu merupakan perbuatan dosa syirik, dengan orang yang melakukan perbuatan dosa yang bukan merupakan perbuatan dosa syirik. Kalau perbuatan dosa syirik, orang kafir kah, orang murtad kah, pergi ke dukun kah, simpan jimat kah, atau belajar ilmu-ilmu gaib kah, itu kan ini dosa-dosa syirik. Kalau tidak musyrik, maka mereka ini kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu kekal mereka selama-lamanya di dalam neraka. Berbeda dengan orang yang mungkin masih muslim, tapi tetap dia melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa besar, mungkin zina, minum khamar, membunuh, dan seterusnya. Cuman dia menjaga dirinya dari melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan dosa syirik. Jadi dia tidak melakukan perbuatan dosa syirik. Maka yang seperti ini dia tetap dalam kondisi sebagai seorang muslim, hanya saja dia tetap masuk ke dalam neraka dalam waktu yang cukup lama untuk dibersihkan dosanya itu. Kalau sudah cukup lama, entah berapa lama, baru dia akan dipindahkan ke dalam surga. Kemudian Allah katakan, wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu kata Allah itu dari dulu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah tahu. Kenapa Allah sebutkan alima di sini? Allah itu maha mengetahui. Allah tahu segala bentuk perbuatan dosa yang kita lakukan, secara sembunyi-sembunyi atau maupun terang-terangan. Niat yang mungkin di dalam hati kita ataupun yang sudah kita lakukan, itu semuanya Allah tahu. Kemudian Allah katakan hakimah. Allah itu maha bijaksana. Allah itu dengan kebijaksanaannya, dia bisa menerima taubat dari orang yang memang melakukan perbuatan dosa yang mungkin perbuatan dosa itu kita pikir sudah sangat fatal. Tapi dengan kebijaksanaannya Allah, dengan hakimnya Allah, itu dia bisa menerima taubat itu. Dan juga kebijaksanaannya Allah itu, ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah tidak langsung kemudian menghukum kita dengan memberikan azab. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Nah, ini makna hakimah di dalam ayat ini. Jadi Allah tahu kita melakukan perbuatan dosa, dengan sifat hakimnya Allah itu, Allah tidak segera untuk mengadab kita. Tapi kemudian Allah masih menerima taubat kita, menunggu taubat kita. Kemudian ayat yang ke-18, ayat terakhir. Ya, Allah katakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang yang selalu melakukan perbuatan dosa ataupun perbuatan jahat. Jadi, dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hatta idza hadara ahada humul mautu qala inni nubatul an. Sampai apabila salah seorang dari mereka hampir mati, jadi dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian dia berkata, inni nubatun an, sesungguhnya aku bertobat sekarang ini. Jadi Allah katakan,
Allah tidak akan menerima taubat dari orang yang dimana dia atau nyawanya dia itu sudah berada di kerongkongan atau sudah sakaratul maut. Ayat ini sejalan dengan surat Ghafir ayat yang ke-84. Allah katakan, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda." Maka ketika mereka melihat azab kami, kata Allah, mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja. Ini juga sejalan dengan perkataannya Fir'aun. Dia mengatakan ketika dia sudah sakaratul maut, nyawanya itu sudah di kerongkongan, bukan sudah di kerongkongan juga sih, sudah diperlihatkan ke dia itu surga dan neraka. Artinya tempat yang akan nanti dia tempati itu sudah diperlihatkan. Malaikat maut juga sudah Allah sudah perlihatkan. Nah, di waktu itu lalu kemudian dia berkata, dia mengaku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi dia taubatnya sudah tidak diterima lagi. Jadi kalau orang yang mungkin sakaratul maut atau sudah diperlihatkan surga dan nerakanya, baru di situ baru mau bertobat, maka tidak diterima taubat mereka. Makanya sebagaimana yang tadi, jangan pernah menunda taubat. Dan jangan juga merasa kita ini tidak punya dosa. Saya mau bertobat nanti ada dosa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada orang yang melakukan perbuatan dosa, lantas dia tidak menyadari bahwa dia ini melakukan perbuatan dosa. Bisa jadi juga kita seperti itu. Makanya dalam setiap waktu, mungkin kita sholat 5 waktu, kita itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sejalan juga dengan zikir pagi dan petang. Di dalam hadisnya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah itu disebutkan bertobat satu hari itu 70 kali. Dalam riwayat yang lain itu 100 kali. Makna taubat ini adalah beristighfar. Makanya di dalam zikir pagi dan petang itu dimasukkan istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu dibaca 100 kali dalam sehari. Kemudian Allah katakan, walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang kafir itu orang yang di luar dari Islam. Tapi juga bukan hanya terbatas bagi mereka saja. Bisa jadi ada muslim yang sudah menjadi kafir karena dia melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin dia belajar ilmu-ilmu gaib, atau yang kedua mendatangi dukun, ataupun dia sendiri menjadi dukun dan lain-lain, dia menyimpan jimat dan seterusnya. Itu kan perbuatan kufur dan perbuatan syirik itu yang bisa membawa dia kepada batalnya syahadat. Kalau batal syahadat ya sama dengan orang-orang kafir seperti itu. Jadi ini perlu diingatkan. Jadi siapa yang mati dalam keadaan atau kondisi kafir atau melakukan perbuatan kufur, ulaika a'tadna lahum 'adzaban alimah. Allah akan memberikan kepada dia, atau Allah akan menyediakan kepada dia azab yang tidak terperih sakitnya. Alimah itu begini. Tadi itu dapat lihat orang yang cilaka. Waliyadzubillah min dzalik. Susah sekali mau bilang DP sakit itu, atau bukan begitu juga, mungkin dia pernah sakit, keras, baru dia bilang susah sekali mau bilang DP sakit, memang sakit sekali gitu. Itu alima itu lebih sakit daripada yang dia DP lisan tadi itu, DP mengungkapkan rasa sakit itu. Dia kan katakan memang susah sekali mau bilang dengan kata-kata DP sakit itu, berarti memang susah sakit sekali. Maka alima artinya adalah lebih sakit dari itu. Bukan hanya dengan satu tingkatan dari sakit yang dia jelaskan tadi, tapi lebih tingkatannya dari apa yang sampai dia mengatakan susah sekali menjelaskan DP sakit. Saking sakitnya itu dia bilang seperti itu. Dan alima
lebih daripada itu. Jadi orang-orang kafir ataupun orang-orang yang melakukan perbuatan kufur, orang-orang yang mendustakan agama, sama juga dengan orang-orang yang hari ini bermain-main dengan video AI itu, yang hari ini kita ada di neraka, itu bisa membatalkan syahadat mereka. Bahaya itu, bisa membatalkan syahadat mereka, karena itu pembahasan tentang masalah akidah. Orang-orang kafir akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau melihat ada orang yang kuburannya itu disalib hari ini, atau mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu adalah penghuni neraka selama-lamanya. Tidak pernah ada lagi kematian dan tidak pernah bisa lagi kembali selama-lamanya. Seperti itu. Makanya kemudian seringkali diingatkan tentang kehidupan dunia ini tidak ada bandingannya. Artinya tidak sebanding dengan kehidupan nanti di akhirat yang kekal abadi. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan di sini. Apakah dosa dapat mempengaruhi rezeki seseorang? Terkait dengan masalah besar atau mungkin besar atau kecilnya ataupun jumlahnya, mungkin tidak. Tapi dosa itu akan mempengaruhi kecenderungan dia untuk mendapatkan rizki dari jalan-jalan yang halal. Jadi dia dengan dosa itu dia akan membuka diri untuk melakukan perbuatan dosa. Mungkin dari kaitan masalah rizki, dia mulai akan membuka diri dengan perbuatan yang haram dalam hal mencari rizki. Jadi seperti itu. Mungkin dengan judi online atau yang lain-lain. Kemudian yang berikut, apakah dosa bisa berefek pada kehidupan sehari-hari? Iya, dosa bisa berefek pada kehidupan sehari-hari. Efeknya di mana? Yang pertama,
akan menjadikan hati itu mengeras dan tidak bisa tidak bisa merasa. Jadi hati yang keras itu tidak bisa merasa, tidak ada kenyamanan. Dosa akan menjadikan hati keras yang berefek pada keimanan yang akan menurun. Jadi semangat iman yang menurun. Jadi dosa itu akan menjadikan seseorang itu yang tadinya mungkin rajin untuk belajar agama, mulai tidak rajin, mulai malas, futur, dan seterusnya. Kemudian begitu juga dosa akan mempengaruhi amalnya dia. Jadi dia tetap melakukan amal, sholat mungkin, tapi sholat itu dia tidak lagi rasa. Dia tidak kayak seperti sebagaimana rutinitas saja. Mungkin hanya sebagaimana senam, gerakan, seterusnya setelah itu. Tidak ada lagi kayak membekas di awal-awal mungkin dia merasakan atau berhijrah gitu. Jadi dosa itu akan menjadikan ibadah itu menjadi hambar. Baca Qur'annya tidak dia, kemudian begitu juga mungkin dengan waktunya dengan ibadah. Pokoknya dia ingin segera bercepat-cepat dari ibadah itu. Dan bagaimana jika dia sudah bertobat? Kalau sudah bertobat dari perbuatan dosa itu. Jadi dosa itu kayak seperti sebagaimana kertas. Jadi sebagaimana kertas. Hati itu sebagaimana kertas. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka saya kasih gambaran yang lain lagi ya. HP itu kan ini ada baterainya toh. 100%, 75%, 50%, 40%. Supaya itu HP bisa kita pergunakan dengan waktu yang cukup lama, kita harus memastikan HP itu sering kita charge. Jadi kita charge kalau misalnya tinggal 20, kita charge sampai 75. Kalau misalnya dia tinggal mungkin 50, kita charge lagi bisa sampai jadi 80 dan seterusnya. Begitulah iman. Iman itu kayak sebagaimana HP, butuh untuk di-charge, dan cara untuk men-charge iman itu dengan kita belajar agama sebagaimana ini yang kita lakukan. Gitu, jadi sebagaimana ini yang kita lakukan. Iman kita itu naik turun dalam setiap hari ataupun di setiap saat. Kalau dia tinggal 30%, maka segera untuk kita charge. Karena 30% itu, atau sebagaimana mungkin kalau 15% HP itu sudah tidak boleh lagi buka kamera untuk foto-foto. Kalau tinggal 15%, itu kadang juga sudah tidak boleh untuk pakai blitznya. Mau senter akad, itu sudah tidak boleh. Apalagi kalau HP itu di mana tinggal 1%. Tinggal 1% itu biasanya dia langsung mati. Kita paksa untuk kasih hidup, dia akan jadi 0%. Apa bedanya dari yang 1% dengan 0%? Kalau yang 1% di waktu dia mati kita charge, dia gampang mau naik. Tapi tetap lama dia mau charge-nya. Waktu mau charge itu tetap dia lama mau ke 100%. Beda dengan yang 0% tadi. Yang 0% tadi itu lama untuk dia bisa mau di-charge. Kadang juga susah untuk mau kasih hidup. Kaitan dengan iman tadi, iman pula seperti itu. Kalau orang lupa untuk mau charge, karena mungkin banyak perbuatan dosa hari-hari yang jaga orang lewati, itu semakin dia menurun orang punya keimanan, itu akan mempengaruhi orang punya kehidupan sehari-hari. Dan akan menjadikan orang itu tidak nyaman dengan ibadah. Kalau itu sudah terus orang lakukan,